Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan di pembahasan dari bab ma yajibu min aunil malhuf, bab tentang kewajiban menolong orang yang dianiaya, di riwayat yang ke-306. Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan, kita sampaikan berkenaan dengan bulan Dzulqa'dah. Karena kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini bulan yang keberapa, Pak? 11, ya. 12-nya bulan apa? Dzulhijjah. Bulan ke-1-nya alhamdulillah masih hafal ya. Dzulqa'dah, bulan ke-11. Bulan Dzulqa'dah ini memiliki beberapa keutamaan. Ya, ingin kita sampaikan terlebih dahulu untuk mengingatkan saja. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah itu termasuk di antara bulan-bulan haram. Termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan yang suci. Ya, kenapa dinamakan bulan haram? Karena dua hal. Disebutkan oleh Syekh Ibn Sa'di rahimahullah tatkala menjelaskan tentang tafsir ayat yang ke-36 dari surat At-Taubah. Yang pertama, ya, karena dilarangnya untuk semua macam al-qital, peperangan, pembunuhan. Sehingga orang-orang jahiliyah dahulu kalau sudah masuk di bulan haram stop. Nggak ada peperangan, ya, nggak ada qital dan yang lain. Yang kedua, ya, dinamakan haram bulan suci karena perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah taala amat sangat ditekankan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Hal-hal yang haram. Ya, karena kesucian bulan, ya, bulan haram, dari bulan-bulan haram, diantaranya bulan Dzulqa'dah ini. Ayat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan bilangan bulan adalah surah At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala, pada ketetapan Allah Ta'ala ada 12 bulan. Dari bulan apa aja, Pak? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha
Di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zaman qad istadaraka hayati." 1 tahun itu berjalan ya sebagaimana mestinya. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, kata Nabi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, 3 bulannya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Yang satunya bulan Rajab. 4 bulan haram. Jadi ini Dzulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haram. Istimewa ya. Jadi tidak ada kalau kemudian diyakini bahwa bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan apa? Kejepit atau bulan apa? Kapit. Ya, yang mau nikahkan malah ya nggak jadi, nanti nunggu ya, padahal ini bulan haram. Di mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-36 tadi, beliau mengatakan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat aniaya ya pada diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Artinya kata beliau larangan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat ditekankan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Kalau dilakukan dosanya besar. Kebalikannya kata beliau, amal soleh, amal kebaikan, pahalanya pun besar. Jadi kalau ingin mengadakan acara-acara apalagi nikah, ibadah, justru dapat pahala. Ya, bukan diyakini ya bulan kapit ya, kejepit dan yang lain, ini salah. Karena yang menentukan dan menciptakan masa atau waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan-bulan haji. Di antara bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Dimulai dari bulan apa? Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan semua umrahnya itu di bulan Dzulqa'dah. Bagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah semuanya 4 kali itu di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang Rasulullah lakukan disertai dengan atau dibarengi dengan haji." Ya, karena Nabi mengambil hajinya itu haji apa? Haji qiran. Karena haji itu ada 3. Haji tamattu, haji qiran, kemudian haji ifrad. Kalau haji ifrad itu cuman haji saja. Ya, kalau qiran menggabungkan antara umrah dan haji. Ya, kalau tamattu itu umrah dulu selesai, nanti nunggu tanggal 8 untuk menunaikan haji. Dan Nabi ngambil haji yang qiran ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu membawa hewan kurbannya. Bagi yang tidak, maka ngambilnya haji tamattu ya, sebagaimana haji-haji di luar Saudi. Kemudian yang keempat,
Di antara ya keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa di 30 malam di bulan Dzulqa'dah. Kemudian ditambahkan 10 malam di awal Zulhijjah, jadi 40 hari. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah katakan wa wa'adna Musa 30 lailah ya summa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya, kami janjikan Nabi Musa untuk kami berikan kitab Taurat, turunkan kitab Taurat 30 lailah ya 30 malam. Ya, beliau 30 malam ya di bukit. Kemudian kami sempurnakan 10 lagi, maka sempurnalah jadi 40 malam. Dan itu terjadi 30 malamnya di bulan apa? Dzulqa'dah. Jadi itu ya di antara keistimewaan bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Tapi kita masuk di hadis yang kedua yang bahas tentang wajibnya menolong orang yang dianiaya, di riwayat yang ke-306. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari beliau mengatakan haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'id ibn Abi Burdah sami'tu Abi. Kata Sa'id ibn Abi Burdah, aku mendengar bapakku yuhaddis, memberitakan, an jaddi, dari kakekku. Lihat, ini menarik ya. Aku mendengar bapakku menceritakan dari siapa? Dari kakeknya. Berarti cucu, bapak, kemudian kakek. Sami'tu abi, aku mendengar bapakku yuhaddis, menceritakan an jaddi, dari kakekku. Berarti anak, bapak dan jad. Ini ya yang meriwayatkan hadis semua. Ini menunjukkan bahwa dari bapak, dari kakeknya bapak ke anak ini yang meriwayatkan hadis. Artinya belajar tentang ilmu agama. Ya. An jaddi, dari kakekku, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, wajib bagi setiap muslim itu untuk sedekah. Ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi setiap muslim itu sedekah, wajib. Ya. Qal, kemudian ada yang bertanya lagi kepada Nabi, afa ra'aita illam yajid. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau dia enggak dapati harta untuk sedekah? Ala kulli muslim sedekah, wajib bagi setiap muslim sedekah. Bagaimana illam yajid, kalau dia enggak ada, enggak punya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyamal, maka bekerja. Falyamal, bekerja. Lihat ya, ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi mengarahkan para sahabat itu untuk bekerja. Bekerja. Bahkan kita lihat ya, cerita tentang potret para sahabat itu banyak yang bekerja ternyata manggul, dia bawa kayu bakar. Artinya falyamal, bekerja. Ya, falyamal, bekerja kata Nabi. Wal yanfa' nafsah wal yatasaddaq. Dia bekerja, kemudian dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya dan keluarganya. Dan tatkala dia kerja, dia dapat pemasukan, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya. Kalau masih lebih, fal yatasaddaq, kemudian dia sedekah. Qal, kemudian laki ini kembali berkata,
Afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al. Ya Rasulullah, gimana kalau dia gak bisa dan gak kerja? Gak bisa. Qal maka Nabi pun mengatakan liyu'in zal hajatil malhuf, agar dia membantu orang yang butuh, yang dalam keadaan teraniaya. Dia bantu. Ya. Kan macam-macam, ada orang yang dianiaya fisiknya atau yang lain. Kalau kita tahu, kita bantu. Jadi yang kita bantu orang yang dianiaya atau yang menganiaya, Pak? Hah? Anak tanya lagi. Yang kita bantu itu yang dianiaya atau yang menganiaya? Hah? Dua-duanya, enggak apa-apa. Ya, unsur akhaka zaliman au mazluma. Ya, bantulah, tolonglah saudaramu yang dia zalim atau yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, kita bantu dia. Yang berbuat zalim, kita bantu dengan apa? Hah? Menahan dia dari berbuat zalim. Ya. Dan ini yang menunjukkan tentang apa? Tentang bentuk kebaikan, ya, terutama membantu orang yang dalam keadaan teraniaya, dia dibully atau di yang lain. Qal, kemudian laki-laki ini kembali berkata, afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al. Bagaimana kalau dia nggak bisa dan nggak mengerjakan itu ya Rasulullah, nggak bisa. Qal, maka Nabi pun mengatakan falya'mur bil ma'ruf. Kalau gitu, dah perintahkan kepada yang baik, nyuruh pada kebaikan. Ya, memerintahkan pada kebaikan. Qal, kemudian laki-laki ini kembali berkata, fara'aita illam yastati' aw lam yaf'al. Gimana ya Rasulullah kalau dia nggak bisa lakuin itu? Qal, maka Nabi pun mengatakan yumsik 'ani syarr fa innaha lahu shadaqah. Maka hendaknya dia menahan diri dari melakukan perbuatan jahat, karena itu adalah sedekah untuknya. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya hampir semisal dengan riwayat yang sebelumnya, yang menunjukkan pertama bahwa anna ala kulli muslim sadaqah. Ini poin pertama, bahwa wajib bagi setiap muslim itu untuk sadaqah, wajib. Ya, dan ini dijelaskan ya dalam hadis yang lain, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu wajib untuk disodaqahi. Ya, setiap ya persendian yang ada di manusia itu wajib untuk sedekah. Setiap kali ya, setiap hari tatkala matahari terbit, bagi seorang muslim wajib untuk sedekah, muslim dan muslimah. Ya, dan kita tahu bahwa ya persendian dalam tubuh kita ini jumlahnya berapa, Pak? 360. Dan ingat, sedekah itu macam-macam, mencakup bil mal dengan harta, atau sedekah dengan ala qada'il hajah, menyelesaikan kebutuhan orang, atau dengan bentuknya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan seorang muslim. Kenapa? Karena persendian kita ini banyak yang ada dalam tubuh kita, wajib kita sedekahkan. Ya, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbihah orang mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap kali orang mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap hamba mengucapkan alhamdulillah itu sedekah.
Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap orang mengucapkan la ilaha illallah itu sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan kepada yang baik sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan mencegah dari yang munkar sadaqah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan bercampurnya kalian dengan istri kalian itu sedekah. Jadi bentuk sedekah itu ternyata banyak. Tidak mesti dengan harta, tapi membantu orang ya semampu kita. Ya, atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu bentuk sedekah, kebaikan. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tatkala menyebutkan tentang riwayat ini, menunjukkan bahwa yang bisa mencukupi itu semua, kalau ternyata kita nggak ada yang mampu tadi, sedekah enggak, ya kemudian amrun bil ma'ruf enggak, nahyun 'anil munkar enggak, paling tidak kita mencukupi itu semua dengan salat duha 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan dilewat. Itu mencukupi semua. Makanya salah satu fungsi ya salat duha, salat sunnah itu ini untuk menutupi apa? Sedekah harian kita. Kalau antum nih umpamanya uang nggak ada, tapi kalau ada ternyata uangnya susah keluar, ya susah dikeluarin. Ayo antum tutupnya dengan salat apa tadi? Salat duha, paling tidak 2 rakaat. Kemudian poin yang berikutnya ya, yang kedua, falyanfa nafsahu wal yatasaddaq. Kalau ternyata nggak mampu tadi pada poin yang pertama, ya dengan sedekah yang beraneka macam tadi, maka kata Nabi hendaknya dia pun nggak punya harta untuk sedekah, maka kata Nabi falyamal, maka bekerja. Ya kenapa? Karena ya dalam Islam itu mulia bagi seseorang untuk bekerja. Jangan sampai minta-minta. Kalau dia mampu maka falyamal, dia bekerja. Ya bekerja semampu dia. Tadi para sahabat itu enggak malu mereka untuk jadi apa? Tukang panggul bawa barang. Karena itu halal. Ya dengan apa? Dengan ya'mal tadi dia bekerja, maka falyanfa nafsah, bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarga. Kemudian kalau ada lebih falyatasaddaq, dia sedekah. Dan kalau kita lihat potret para sahabat radhiyallahu anhum, ternyata mereka itu ya'mal tatkala kerja dengan kerja yang mungkin biasa. Ya, tapi untuk urusan kebaikan mereka terdepan. Gak nunggu mereka itu kaya untuk bersedekah, enggak, semampunya. Makanya tadi falyamal falyanfa' nafsah wal yatasaddaq. Artinya nggak nunggu kaya, nanti ana sedekahnya kalau fulusnya udah ya berapa digit gitu. Ternyata tambah banyak tambah pelit. Nah, antum kalau nggak mulai dari sedikit ya untuk sedekah itu langsung besar, berat. Ya, nah berat. Antum nggak pernah sedekah, tahu-tahu sedekah langsung besar. Antum berat, langsung bisa apa? Sakit antum. Nah, berat. Kenapa? Karena manusia lihubbil khairi lasyadid, senang dan suka sama harta itu amat sangat, itulah manusia. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata nggak bisa ya dia kerja, kemudian nggak bisa akan hal itu, maka Nabi pun kemudian ya memberikan poin yang ketiga, liyu'in zal hajatil malhuf, hendaknya dia membantu orang yang teraniaya. Bantu ya, dan bantu itu nggak mesti dengan apa namanya uang ya, enggak, bisa dengan
ide kita atau dengan tenaga kita bantu dia. Apalagi kalau dia orang yang tadi, dia orang yang malhufi, dia teraniaya, dia terzolimi oleh orang, kita bantu. Ya, jadi kalau ada orang yang dianiaya, baik dia dibully dengan hinaan, ya, karena dia adalah saudara kita se-Islam, kita bela. Ya, kita bela. Jangan malah jadi apa? Jadi kompor. Malah, oh ya benar, itu memang orangnya. Jangan. Ya, jangan. Kita bantu orang yang dianiaya, yang dizalimi. Jangan ya. Untuk tahu apakah dia melakukan ini, apalagi kalau mungkin itu perbuatan-perbuatan yang lampau dahulu, kita nggak tahu, dia udah mungkin taubat, dia sudah berubah. Jangan dia bangga, diungkit lagi, kemudian dihancurkan kehormatannya, jangan. Ya, kenapa? Karena tadi ya, membantu orang yang dianiaya itu adalah termasuk bentuk kebaikan. Kemudian ya, yang berikutnya ya, di poin yang keempat, bagaimana kalau ternyata hal yang seperti itu nggak bisa? Sedekah dia nggak bisa, bekerja pun nggak. Ya, kemudian yang ketiga pun bantu orang pun nggak. Maka yang berikutnya kata Nabi, falya'mur bil ma'ruf. Dah kalau gitu hendaknya dia memerintahkan orang pada kebaikan, baik dengan lisannya, ya, baik dengan mungkin tulisan kita, atau paling tidak kita dapat ya share yang memerintahkan pada kebaikan, kita kirim ke keluarga kita, grup umpamanya. Nah sekarang zamannya zaman medsos, ya itu perintahkan pada kebaikan, tunjuki orang pada kebaikan. Ya, tatkala kita disibukkan dengan itu, maka dapatnya pahala. Nah, kalau kita nggak disibukkan, ya terutama di zaman sekarang ini di medsos, kita nggak gunakan untuk kebaikan, nanti justru malah hal-hal yang buruk atau yang gak bermanfaat. Sebarkan kebaikan. Ya, maka kata Nabi, falya'mur bil ma'ruf, hendaknya dia memerintahkan pada kebaikan. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata yang satu nggak bisa, yang kedua nggak bisa, yang ketiga nggak bisa, yang keempat nggak bisa, maka yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsik 'ani syarr fa innaha lahu shadaqah. Kalau nggak bisa berbuat baik, maka hendaknya menahan diri dari melakukan keburukan, menjaga dirinya dari terperosok pada perbuatan yang syarr, perbuatan yang buruk. Baik ya, perbuatan buruk itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala atau berkaitan dengan hak makhluk. Jangan melakukan keburukan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan apa? Dengan mungkin dia meninggalkan yang wajib, yang mafruḍah. Ini penting ya, paling tidak yang wajib itu jangan dia tinggalkan. Atau berkaitan dengan hak makhluk, jangan sampai berbuat zalim, ngambil harta mereka, atau merusak dan menghancurkan kehormatan mereka, atau menumpahkan darah mereka. Ya, maka di poin terakhir Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ini mengatakan, maka fa'imsakul jawarih, maka menahan ya anggota tubuh kita, anil wuqu'i fi syarr, dari terperosok pada perbuatan yang buruk, itu kata beliau yu'tabaru minas shadaqati ala nafs, itu termasuk di antara bentuk sedekah pada diri kita. Jadi menahan diri ya dari anggota tubuh kita, kita tahan anggota tubuh kita dari terperosok pada perbuatan yang buruk, itu termasuk di antara bentuk sedekah terhadap diri kita. Dan ini akan menyelamatkan kita dari uqubat, ya, hukuman-hukuman dan dosa-dosa yang
ajilah wa ajilah, yang akan disegerakan di dunia ataupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menjadi hamba-Nya yang selalu bisa berbuat kebaikan. Ya, baik dengan 4 hal tadi, sedekah, ya, atau dengan ya'mal tadi, usaha untuk bekerja, kemudian bermanfaat untuk diri dan keluarga, ya, kemudian dia sedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, membantu orang yang teraniaya. Maka 4 hal itu adalah kebaikan-kebaikan dan bentuk sedekah. Dan yang kelima, bentuk sedekah